Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Azaria Trisbiandi, NRP 1910211113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas lab activity patologi anatomi. Pada tugas ini saya akan menjelaskan mengenai kasus 8, yaitu Yolk-Sac tumor. Pada kasus ini, terdapat seorang laki-laki berusia 2 tahun dibawa orang tuanya ke poliklinik RS dengan keluhan terdapat benjolan pada area penis sejak beberapa bulan yang lalu. Pada pemeriksaan fisik ditemukan massa batas jelas, konsistensi lunak, dan berukuran 3 cm. Pemeriksaan lain didapatkan peningkatan kadar AFP yang meningkat, dan pada hasil histopatologi didapatkan berupa potongan tumor tampak seperti gelatin dan ada area nekrosis dan hemoragik. Gambaran mikroskopik tampak komponen epitelial dan mesenkimal, bentuk glandular alveolar dan papiler serta ditemukannya scalar duval body. Apakah diagnosa paling tepat untuk kasus pasien tersebut? Jadi untuk diagnosisnya saya mengambil Yolk-Sac tumor. Saya mengambil diagnosis ini karena pada gambaran mikroskopik itu ditemukannya scalar duval body, di mana merupakan ciri khas pada Yolk-Sac tumor. Selain itu juga tampak komponen epitelial dan mesenkimal dan juga bentuk glandular, alveolar, dan juga papiler. Nah, jadi tumor Yolk-Sac testis ini adalah tumor yang berasal dari sel germinal yang paling sering terjadi pada bayi dan anak. Dan pada anak-anak, tumor Yolk-Sac ini muncul dalam tipe murni, sedangkan pada orang dewasa muncul dalam bentuk campuran dengan germinal yang lainnya. Jadi untuk patogenesis dan juga patofisiologinya, pada masa embrionik, perkembangan organ dan sistem organ itu masih belum sempurna, sehingga pada pembentukan sperma pun akan mengalami ketidaksempurnaan sampai dia mencapai perkembangan yang sempurna. Jadi spermatogonia merupakan cikal bakal dalam pembentukan sperma, dan spermatogonia ini selama masa embrioniknya dalam masa imatur atau tidak matang, sehingga imaturasi spermatogonia ini pada masa embrionik dapat memiliki faktor resiko timbulnya proliferasi akibat gangguan dari lingkungannya. Nah, proliferasi spermatogonia imatur ini akan menyebabkan terjadinya epigenik, di mana si gonosit ini mengalami gangguan dalam proses diferensiasi, sehingga dapat meningkatkan perkembangan sel atau proliferasi dari epitel, germinal, tubulus, seminiferus sebagai tempat prosesnya sperma terbentuk. Nah, selain itu, bahan yang bersifat karsinogenik seperti senoestrogen dan antitestosteron memiliki efek negatif terhadap sel Sertoli dan juga sel Leydig, sehingga hal itu dapat menyebabkan gangguan fungsi dari kedua sel tersebut. Nah, efek negatifnya itu akan menyebabkan gangguan terhadap lingkungannya, membentuk lingkungan yang suboptimal untuk diferensiasi sel epitel germinativum ini. Karena terdapat gangguan, maka akan terjadi proliferasi sel epitel germinal, sehingga spermatogonia imatur dan senoestrogen serta antitestosteron dapat menyebabkan terjadinya karsinoma in situ dan dapat berkembang menjadi tumor testis. Seperti itu. Untuk etiologinya, sebenarnya penyebab tumor testis ini belum diketahui dengan pasti, namun di beberapa penelitian itu menunjukkan terdapat hubungan dengan hipermetilasi gen RUNX3 dan juga ekspresi berlebih GATA4. Nah, untuk manifestasi klinisnya dapat terjadinya pembesaran testis yang umumnya tidak terasa nyeri, namun pada 30% kasus itu terasa nyeri pada bagian skrotumnya. Dan juga terasa massa di perut, peningkatan kadar HCG, di mana peningkatan kadar HCG ini dapat menyebabkan ginekomastia, dan ginekomastia ini ditemukan pada 5% kasus tumor testis. Dapat juga meningkatkan kadar AFP dan juga dapat menyebabkan benjolan pada kelenjar sekitar tumor. Untuk faktor risikonya, jadi terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan peningkatan kejadian tumor testis, seperti maldensensus testis, trauma testis, atrofi atau infeksi testis, riwayat tumor testis, riwayat keluarga, sindrom Klinefelter, pengaruh hormon, kriptokismus, pasca orkidektomi juga dapat menjadi faktor. Nah, untuk komplikasinya,
itu dapat berupa growing teratoma syndrome, degenerasi maligna dari komponen teratoma, dan juga metastasis. Nah, growing teratoma syndrome ini terjadi pada populasi anak-anak dengan neoplasma sel germinal yang sudah diterapi, tetapi terjadi pembesaran massa di lokasi deposit tumor sebelumnya. Untuk prognosisnya, prognosis tumor pada pasien itu yang telah dilakukan orkidektomi dan juga dibarengi oleh kombinasi kemoterapi itu lebih dari 90%. Namun faktor prognosis ini itu yang penting berpengaruh penting. Yang penting itu pada peningkatan kadar AFP. Jadi semakin kadar AFP-nya meningkat, semakin buruk prognosisnya. Di sini ada gambaran makroskopik dan juga mikroskopik. Pada makroskopik itu akan terdapat massa padat, lunak, dan putih keabuan pada potongan sepertiga latin, dan juga dapat dijumpai area nekrosis dan pendarahan. Nah, untuk mikroskopiknya, jadi pada pembesaran 100 kali, tumor itu terdiri dari komponen epitelial dan mesenkimal. Seperti yang saya tunjuk di sini, dan juga tampak bentuk glandular alveolar papiler. Nah, pada pembesaran 200 kali itu dapat ditemukan scalar duva body seperti yang saya tunjuk seperti ini. Tuh. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.